Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 3 yang saya cintai, yang saya banggakan, untuk materi akidah kelas 3, yaitu perlu diketahui, yaitu yang pertama mengenai iman kepada hari akhir. Apa yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir? Yaitu kepercayaan yang kita hadirkan supaya nanti dengan adanya hari akhir ini kita betul-betul siap semuanya. Nah, sebelum saya terangkan iman kepada hari akhir, di sini ada tanda-tanda kiamat yang harus kalian ketahui. Hari akhir itu jadi hari kiamat itu. Banyak sekali diantaranya tanda-tanda hari kiamat itu yang kalau saya buka di buku itu ada 41, tapi saya ringkas menjadi beberapa 5-6. Satu, banyaknya kemaksiatan, perzinahan, maksudnya banyak sekali orang-orang melakukan perbuatan dosa sehingga Allah tidak suka dengan perbuatan itu. Itulah yang bisa menimbulkan kiamat itu. Yang kedua, banyaknya anak yang berani orang tua, mereka sudah tidak bisa membedakan mana itu yang perintah dan larangan, justru malah sebaliknya, larangan jadi perintah, perintah jadi larangan gitu. Kemudian yang ketiga, meluasnya kebodohan, yaitu mereka tidak mengenal ini halal, ini haram, yang penting dia lakukan semaunya sendiri. Kemudian yang keempat, masjid dijadikan tempat wisata. Maksudnya masjid itu dipergunakan seharusnya untuk beribadah, tetapi dipergunakan untuk bersenang-senang, juga untuk mencari membahas kerjanya, membahas keduniawian, di situ yang dilarang oleh agama. Kemudian yang terakhir, munculnya Dajjal, yaitu yang kita ketahui bahwasannya Dajjal itu adalah seorang yang luar biasa besarnya, nanti akan mengajarkan kita sebaliknya, mengajak dia untuk menyembah dianya, kemudian mengajarkan ajaran-ajarannya supaya banyak pengikutnya itu. Kemudian yang kedua berikutnya yaitu tentang hari kiamat dan peristiwa-peristiwanya. Jadi yang terpenting kalian pelajari yaitu tentang kiamat dan ada apa di dalamnya. Di sana ada Yaumul Bait, yaitu hari kebangkitan. Semua manusia akan dibangkitkan oleh Allah. Itulah keadilan Allah. Untuk apa dia diberikan? Dan nanti dikumpulkan di sana ada Yaumul Hasri. Di sana ada dikumpulkan seluruh manusia tanpa terkecuali di Yaumul Hasri itu, padang mahsyar sana. Kemudian di selangkah berikutnya, setelah dikumpulkan semuanya, di sana ada hisab, yang mana hisab itu mempertimbangkan amal-amal perbuatan manusia. Yang baik akan dikasih pahala oleh Allah, akan dibalas surga oleh Allah. Yang perbuatan jelek nanti akan dibalas neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana nanti setelah kumpul, di sana ada sirat. Sirat itu maksudnya yaitu jusur, terbentang di sana kita nanti nguat, kata orang Jawa. Kalau kita banyak amal yang baik, saya yakin nanti di sana tidak ada masalah. Tapi kalau amal jelek kita banyak, dosa kita yang banyak, justru nanti kita akan terpos oleh dalam dan masuk di neraka jahanam. Lah, nanti setelah itu sudah dilalui, di sana akan menemui namanya surga dan neraka. Siapa yang amalnya baik akan masuk surga, siapa yang amalnya jelek akan masuk neraka. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah, di samping itu kita masuk di berikutnya, yaitu fungsi iman kepada hari akhir. Fungsi iman kepada akhir yaitu satu diantaranya, yaitu memperkuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperkuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ilmu dan sebagainya untuk menghadapi kehidupan berikutnya, agar kalian nanti tidak rugi di sana. Karena keyakinan kepada Allah itu mengalahkan segala-galanya. Yang kedua, memberikan gambaran yang benar. Semua ajaran Islam itu benar, tidak ada yang salah. Cuma manusianya saja yang tidak bisa menyesuaikan dirinya kepada ajaran Islam itu. Kemudian nanti di sana juga mereka akan dipertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya yang dia lakukan. Jadi apa yang mereka lakukan nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak kalah pentingnya lagi, di sana Allah menyuruh kita untuk membiasakan kehidupan terpuji, karena
perbuatan terpuji itu nanti akan bisa mengantarkan kita menjadi kehidupan yang bahagia di sana, di dunia, di akhirat sana akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu menegakkan kedisiplinan. Kita tahu hidup itu akan sukses kalau kita menguatkan kedisiplinan hidup kita agar kita nanti menjadi orang yang bahagia karena kedisiplinan itu. Ini dalam satu surat Al-Jazalah Allah sudah mengingatkan nanti seluruh amal manusia sekecil apapun akan dihisab oleh Allah, baik itu jelek ataupun baik akan dihisab oleh Allah. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, akan dihisab oleh Allah. Berhati-hatilah sebelum dihisab. Tatalah diri kita, tatalah hidup kita agar menemui kehidupan yang sesuai kemauan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah, ini gambaran-gambaran yang harus kita lakukan, bagaimana upaya-upaya kita supaya itu mari kita berdoa kepada Allah, kita belajar bersama, kita beribadah kepada Allah, dan jangan lupa berdoa kepada Allah. Karena apa? Setiap doa itu adalah merupakan salah satu hikmah yang besar untuk menyelamatkan kehidupan kita. Banyak sekali orang-orang yang tidak mau berdoa karena merasa dia tidak tahu fungsinya doa. Anak-anak yang dicintai oleh Allah, ini sekedar untuk mengetahui soal materi tadi. Di sini ada apa namanya? Sini ada yang harus kalian benahi di sini, yaitu diantaranya apa yang dimaksud dengan itu, apa yang dimaksud dengan kiamat kubro, apa yang dimaksud dengan kiamat kubro, apa yang harus dimaksud dengan kiamat sugro dan kiamat kubro. Kemudian apa yang dimaksud dengan takdir kubro dan takdir mu'allaq, itu yang harus kalian pelajari di sana. Jadi yang pertama yaitu jelaskan apa itu kiamat sugro dan kubro. Yang kedua apa yang dimaksud dengan takdir mubrom dan takdir mu'allaq.